Halo semuanya, kami dari Syndicate 4 akan mempresentasikan untuk proses simulasi untuk kategori construction di UDU 17. Kami dari Syndicate 4 ada 6 member yang ada di sini. Ada Adi Zamzami, ada Erika Pratiwi Darmanto, ada Farisal Haq, ada Gigi Respati, ada Muhammad Tovan, dan juga Tri Puji Astuti. Pertama-tama kami ingin menyampaikan sedikit dengan singkat mengenai company kami yang bernama PT Furkon. PT Furkon ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang construction dan juga infrastructure. Pada dasarnya kami punya komitmen tinggi terkait dengan pekerjaan dengan kualitas yang baik, penyelesaian waktu yang tepat, dan juga standar keselamatan yang tinggi. Kami melayani semua kebutuhan terkait dengan pembangunan, baik untuk sektor publik dan juga swasta, dan spesialisasi kami adalah untuk gedung, baik itu yang bertingkat, untuk infrastruktur publik, dan juga konstruksi untuk industrial. Kami juga didukung oleh tim-tim profesional dan juga berpengalaman, dan mitra terpercaya untuk beberapa klien-klien kami, karena kami juga sudah menghandle beberapa proyek strategis nasional dalam pengembangan kawasan urban atau perkotaan. Untuk skenarionya, kita buat melalui beberapa tahap. Pertama-tama, kami akan melakukan proses perekrutan karyawan. Kami membuka informasi lowongan untuk beberapa posisi. Jadi kami sudah memanfaatkan modul UDU untuk rekrutmen dan juga employees. Jadi kami akan melakukan proses informasi terkait dengan pengumuman lowongan ini, seleksi kandidat, dan juga informasi nanti hasil dari proses rekrutmen dan seleksinya. Lalu kami akan mulai proyek baru. Di website kami sudah berikan informasi untuk bisa menarik perhatian dari customer dan calon customer kami. Dan dari website kami tersebut, ini menarik perhatian salah satu calon customer kami, Pak Budi, yang memang sedang mencari kontraktor untuk pembangunan kantor pusatnya dia di Surabaya. Lalu Pak Budi menghubungi kontak center PT Furkon untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, lalu ditindaklanjuti oleh tim sales kami untuk mencatat Pak Budi sebagai lead di modul CRM. Lalu setelah proses diskusi dilakukan, PT Mitra Sejati menunjuk PT Furkon, kami menekan tendernya, dan kami segera melakukan pembelian gudang di Surabaya dan menyusun rencana anggaran biayanya, dan ini menandai proses mulainya fase proyek kita. Lalu fase dilanjutkan dengan project manager memberikan instruksi kepada tim sales untuk membuat sales order untuk proyek pembangunan gedung PT Mitra Sejati ini. Dan setelah dibuat sales ordernya, maka proyek baru aktif di modul project management, lalu langsung dilakukan penugasan untuk tim dan karyawan, serta timesheet untuk memantau pengerjaan proyek dan progresnya. Lalu proses terkait dengan manajemen material dan keuangannya diserahkan ke divisi inventory dan purchasing. Purchasing akan membuat purchase order untuk pengadaan materialnya, dan nanti akan diterima oleh inventory di gudang Surabaya. Dan divisi accounting nanti akan melakukan pencatatan billing dan register payment terkait dengan pembayaran ke vendor. Lalu proses selanjutnya diikuti dengan proses di construction management melakukan progres dan mencatat progresnya terkait dengan jam kerjanya juga, dan memastikan ketika proyek sudah selesai melakukan pembuatan invoice draft, lalu akan ditindaklanjuti untuk accounting membuat customer invoice dan melakukan penagihan ke Mitra Sejati, lalu mencatatnya sebagai register payment. Lalu setelah selesai, nanti inventory akan melakukan pencatatan sisa stok, membuat laporan stock reporting, lalu tim sales juga membuat invoice final, dan accounting memastikan seluruh proses transaksi proyek ini tercatat lengkap dan akurat, termasuk laporan keuangannya. Sebagai tambahan, kami juga melakukan development modul untuk e-commerce. Jadi nanti kami juga akan melakukan simulasi untuk pembelian produk melalui fitur e-commerce di website perusahaan PT Furkon.
Oke, pertama-tama kami ingin menampilkan website PT Furkon yang telah kami buat di halaman home. Di sini kita bisa lihat profil dan layanan yang bisa diberikan oleh PT Furkon terkait dengan construction management. Di sini juga bisa disampaikan beberapa hal informasi penting perusahaan dan juga partner serta testimonial dari customer-customer sebelumnya. Pada fitur-fitur yang ada, kita coba manfaatkan beberapa seperti event, misalnya jika kita membuat event construction fair di tanggal tertentu, di mana customer atau calon customer bisa masuk dan mengikuti dengan cara register di website. Lalu di sini juga bisa dilihat beberapa layanan atau produk-produk yang bisa diberikan oleh PT Furkon terkait dengan construction untuk residential, untuk renovasi rumah, untuk commercial construction, dan sebagainya, termasuk juga tadi testimoni dari customer-customer kami sebelumnya. Pada fitur ini kami juga akan sampaikan bahwa ada jobs atau sarana di mana kita bisa membuka informasi rekrutmen yang dibutuhkan oleh perusahaan. Di sini kami contohkan ada 2 lowongan untuk satu site manager dan satu construction management staff. Baik, perkenalkan saya Faris. Di kelompok ini saya sebagai HR di sini untuk General Manager dari divisi HR. Nah, coba kita masuk ke modul HR ya di sini dengan akun yang telah kami buat. Yang pertama kita masuk ke modul employees dulu. Nah, mungkin lebih mudah kita menggunakan yang organization chart. Nah, di sini kita telah bentuk skenario dengan Karin sebagai komisioner atau komisaris, kemudian Dodit sebagai presiden direktur, di bawahnya kita ada 7 divisi, divisi purchasing, GM-nya Pak Adi Zamzam, kemudian project manager Bu Erika, Faris, saya sendiri sebagai GM of HR, Bu Puji sebagai GM of Sales, Pak Taufan sebagai GM of Accounting, Pak Gigi Respati sebagai GM of Inventory, dan Bu Tami sebagai GM of IT. Nah, di sini masing-masing 6 orang dari kami membawahi satu divisi dengan masing-masing anggota per departemen yang telah kita buat, seperti Bu Erika memiliki beberapa tim di bawahnya sampai ke bawah. Di sini juga ada posisi vakan yang kami tandai di sini yang nantinya akan kita lakukan rekrutmen untuk merekrut karyawan yang vakan ini. Nah, oke, kita bisa menambahkan masing-masing departemen di sini, masing-masing divisi, tinggal kita create divisi dan masing-masing employee-nya juga dapat kita create. Di sini kita dapat menambahkan nama siapapun, semisal Kevin ya. Kemudian kita bisa menambahkan departemen sesuai yang telah dibuat atau kita bisa membuat baru. Misalnya kita masukkan di sini di divisi inventory, job position-nya misalnya kita masukkan untuk inventory engineer. Kita buat semisal saja ya. Manajernya di sini karena GM-nya Pak Gigi, kita masukkan Pak Gigi Respati dan otomatis masuk sebagai coach-nya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan teks. Inventory engineer, kita bebas saja untuk teksnya ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan banyak sekali
item-item pada modul HR ini, mulai resumenya, kemudian skills-nya, informasi pekerjaan, mulai sampai dengan approval attendance-nya, by siapa nanti, work location-nya, misalnya kita tulis di Jakarta, private information-nya pun lengkap di sini, mulai family status, private contact, education, emergency contact, citizenship, sampai work permit di sini lengkap. Kemudian kita HR setting, kita bisa menulis atau memasukkan apakah dia karyawan tetap, anak magang, kemudian trainee, kontraktor, sampai dengan freelancer. Dengan biaya per jamnya juga bisa kita masukkan. Kemudian kita bisa lanjut, kita batalkan saja, kita masuk ke organization chart kembali. Nah, mungkin kita bisa masuk ke rekrutmen ya. Sebelumnya kita telah membuat satu rekrutmen di divisi konstruksi untuk site manager. Di sini kita coba masuk melalui website ya, kita bisa langsung apply di sini. Kita masuk ke dalam jobs, kemudian di sini ada offer yang telah dibuka yaitu site manager untuk satu posisi. Di sini kita coba masuk, di sini ada job description, kemudian ada skill yang perlu dipenuhi yang sudah kita setting. Kita bisa lakukan apply now. Sini kita masukkan Alex misalnya ya. Ini I'm specialized. Kita bisa submit. Nah, selanjutnya telah masuk ke modul, kita coba cross check di modul. Divisi konstruksi, nah ini telah masuk aplikan yang barusan kita input, Alex, site manager, ini bisa kita klik, informasinya termasuk job yang di-apply yaitu sebagai site manager dan departemennya untuk divisi konstruksi. Nah, kita juga bisa menambahkan untuk expected salary dan proposed salary dari kita nanti seperti apa. Dengan interviewer sudah kita setting, nanti selaku atasan Bu Erika, selaku user, dan selaku HR dari saya sendiri di sini. Kemudian kita juga bisa menambahkan nanti hasil evaluasinya seperti apa, sampai dengan apakah kita akan menolak ataukah kita akan menerima dari aplikan ini. Mungkin seperti itu dari HR yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Puji sebagai tim sales dari PT Forkon. Di sini setelah kita mendapatkan informasi bahwa ada satu customer bernama Bapak Budi yang mencoba meng-approach kami melalui website atau e-commerce. Dari tim sales akan coba melakukan pendataan Pak Budi sebagai tim leads untuk PT Forkon. Nah, di sini setelah kita masuk ke website untuk Forkon, kita masuk ke menu CRM. Dan di sini kita bisa create new leads, di mana kita bisa menggunakan import data. Ya, di sini kita akan melakukan upload file untuk data dari Bapak Budi. Oke, jika semua data sudah terlihat seperti ini, kita akan lakukan tes terlebih dahulu untuk melihat apakah data yang dimasukkan sudah lebih valid. Oke, di sini sudah terlihat bahwa data yang dimasukkan itu adalah data yang valid, maka kita akan melakukan import data.
Oke, di sini kita lihat bahwa Bapak Budi Santoso memiliki request untuk pembangunan kantor, dan di sini kita bisa mengubah lead menjadi opportunity. Oke, di sini kita klik untuk create opportunity-nya. Nah, jika sudah, kita bisa melihat sebenarnya status dari Bapak Budi ini sudah masuk ke dalam pipeline dari tim sales. Nah, untuk skenario yang kami lakukan, di sini kita membuat expected revenue-nya sebesar 1M. Oke. Kemudian setelah dilakukan beberapa activity, kita akan membuat bahwa tender yang kita lakukan kepada Bapak Budi ini diterima dan akan merubah statusnya menjadi won. Kalau kita lihat kembali, yang tadinya sebagai new lead, sekarang kita sudah bergeser ke won. Nah, dari request Bapak Budi untuk pembangunan kantor, kita akan masuk ke menu sales untuk membuat quotation terlebih dahulu. Ya, untuk quotation kita klik new, di mana kita sebutkan tadi customer-nya adalah Bapak Budi dari PT Mitra Sejati. Kemudian kita klik produknya adalah pembangunan kantor. Ya. Untuk memastikan lagi ke dalam produknya, kita bisa klik kembali untuk pembangunan kantor ini. Produk type-nya adalah service, kemudian untuk ketentuan policy dari invoice-nya adalah based on timesheet. Kemudian sini juga kita sebutkan untuk sales price-nya adalah 1 miliar dan untuk cost yang ditulis adalah harga untuk per hours-nya. Oke, sudah, kita bisa kembali lagi tadi ke quotation. Maka kita akan mengirimkan quotation ini ke melalui email kepada Bapak Budi. Oke, jika kita sudah melakukan pengiriman dan dianggap bahwa quotation yang kami kirimkan ini sudah confirm dari customer, maka kita akan klik confirm untuk mengubah status sales quotation menjadi sales order. Oke, di sini sudah terlihat bahwa status sales quotation-nya sudah berubah menjadi sales order. Untuk kita pastikan kembali, ya, ini sudah menjadi sales order dan akan masuk ke dalam tim project management untuk dilakukan activity berikutnya. Halo, perkenalkan saya Erika. Saya di sini menjadi tim project management. Di mana di sini kalau teman-teman sudah lihat ini adalah tampilan dari Odoo-nya. Kita akan masuk di bagian project management. Oke, kita sudah masuk dan kita akan langsung menuju ke modul project, teman-teman semuanya. Setelah mendapatkan sales order dari tim sales, ini akan terlihat bangunan kantor dengan nomor dan juga detailnya. Kemudian ini adalah 7 tahapan-tahapan yang akan dilakukan, baik itu to do, in progress, dan juga done. Nah, di sini pun sebenarnya bisa dipindahkan apabila tahap-tahapan ini sudah selesai ataupun bergerak di proses in progress ataupun di done. Seperti itu. Kemudian detailnya sendiri juga dapat dibagi atau di-assign kepada tim yang memang bertanggung jawab, seperti contohnya design development, ini ditugaskan untuk tim bernama Alpha, dengan detail sheet-nya adalah build, design, dan juga option design. Dan juga total hour spend-nya sudah dituliskan. Baik, dari detail sini sebenarnya juga ada beberapa opsi untuk tampilannya. Ini berdasarkan list task-nya, kemudian ini dari sistem kalendernya. Ini berdasarkan pivot-nya, jadi per masing-masing orang dapat terlihat berapa jumlah pekerjaannya, in progress-nya ada berapa, dan-nya ada berapa, dengan masing-masing penanggung jawabnya. Nah, ini adalah bentuk dari tabelnya sendiri bahwa list to do-nya masih ada 5, progress-nya ada 6, dan sudah selesai di 7 activity. Baik, setelah itu ada juga menu timesheet. Jadi di masing-masing itu kita membuat contoh detail timesheet-nya. Seperti misalnya di tahap product planning, deskripsinya adalah misalnya untuk prepare meeting dan juga kick off meeting.
dengan spend hour-nya 180 jam. Ini begitu ini dimasukkan, ini akan dapat nge-link ke tim sales untuk dapat dilakukan penagihan ataupun invoice. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan dengan tim yang lain. Terima kasih rekan-rekan dari kolega dari PT Forkon. Kali ini saya Adi, saya akan melakukan pembelian sesuai proyek yang sudah kita menangkan, dan kita harus mempersiapkan bahan baku untuk menyiapkan construction kita. Saya masuk ke user account saya adi@forkon.com, masuk ke password, dan dari passcode kita masuk ke menu purchase. Oke. Di menu purchase ini kita akan create order baru. Oke. Besi beton 8 juta per ton, kita masukin 10 dengan total harga 80. Juta. Keramik, dan juga kita masukin semen Portland. Masukin quantity. Kita akan minta ke PT Baja Konstruksi, ke gudang Surabaya. Setelah oke, kita akan coba print RFQ dan kita kirim ke email yang bersangkutan. Send. Oke. Setelah dikirim, kita akan melihat ada RFQ yang sudah jalan ke PT Baja Konstruksi senilai 100 juta, dan kita akan confirm menjadi PO. Oke, dan kita send PO-nya by email. Oke. Setelah kita sudah ada, kita bisa share di dashboard. Sudah ada nilai PO senilai 100 juta untuk PT Baja Konstruksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya di tim PT Forkon. Ya, selanjutnya dengan saya Gigi Respati sebagai bagian inventory. Kita akan masuk menggunakan akun inventory. Baik, kita sudah masuk di akun inventory, kemudian di dashboard. Di sini ada di gudang proyek Surabaya ada satu item untuk diproses ya. Kita klik saja. Nah, jadi di sini ada barang masuk dari PT Baja Konstruksi. Untuk detailnya ada besi beton sebanyak 10 ton. Dari demand kita 10, dikirim 10, kemudian keramik 100 meter persegi, dikirim 100 meter persegi, dan semen Portland ada 100 unit, dikirim 100 unit. Jadi semua pesanannya sudah sesuai dengan yang kita pesan. Selanjutnya kita bisa melakukan validasi untuk penerimaan barang yang ada di gudang Surabaya yang akan digunakan untuk bahan baku dari proyek. Baik, setelah kita validasi, di sini posisinya sudah done, dan kita akan melakukan cek dari stok yang tersedia. Mungkin lebih simpelnya langsung saja ke Move History ya. Nah, di sini ada 3 barang yang berasal dari partner atau vendor untuk kemudian masuk ke
warehouse di Surabaya. Jadi ada semen Portland 100 unit, keramik 100 meter persegi, dan besi beton 10 ton. Jadi sudah terkonfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah tiba di warehouse Surabaya. Baik, selain dari pembelian atau permintaan atas proyek pembangunan kantor, Pak Budi melakukan pembelian kembali untuk beberapa produk seperti besi. Sehingga di sini kita akan masuk lagi untuk membuat sales order-nya. Oke, kita masuk ke menu sales. Kemudian kita akan bikin quotation. Kita klik nama customer-nya yaitu Bapak Budi. Untuk produknya sendiri adalah besi. Oke, kalau kita lihat, yang membedakan adalah tadi yang di tipe produknya adalah service, sedangkan ini untuk pembelian besi itu masuk ke dalam tipe produk storable product. Sehingga untuk invoicing polisinya akan berubah menjadi order quantity. Oke, kita masuk kembali yang quotation. Ini sudah masuk untuk quotation pembelian besi beton. Untuk kuantitinya sendiri, Pak Budi berencana membeli sebanyak 2 ton. Oke, jika sudah, kita akan melakukan pengiriman quotation melalui email. Oke, dan jika sudah, kita mendapatkan informasi bahwa Pak Budi telah menyetujui quotation yang telah kita kirimkan. Sehingga di sini kita bisa klik confirm untuk mengubah status menjadi sales order. Kalau kita lihat di bagian order, sudah masuk untuk order besi beton sebanyak 2 ton. Dan untuk selanjutnya akan dilihat dari tim inventory dan untuk dilakukan pengiriman kepada Bapak Budi. Ya, jadi setelah mendapatkan delivery order dari sales, kita akan melihat di dashboard inventory. Di sini ada delivery order ya. Kita klik. Nah, jadi ada delivery order ke PT Mitra Sejati atas nama Pak Budi Santoso. Kita coba buka. Source location-nya adalah dari warehouse Surabaya, jadi produknya available. Yang diminta adalah besi beton sebanyak 2 ton. Karena sudah available, maka kita bisa melakukan validasi untuk dilakukan pengiriman. Di sini langsung saja kita validasi. Nah, setelah sudah divalidasi, maka barang tersebut sudah keluar dari warehouse kita untuk dikirimkan ke customer. Kita coba cek di moves history. Nah, baik, di sini sudah terlihat bahwa ada barang yang keluar berupa besi beton dari gudang Surabaya ke customer sebanyak 2 ton. Jadi produk tersebut sudah dikirimkan ke customer yaitu Pak Budi. Setelah terjadi beberapa kali transaksi, maka kita bisa melihat total stok yang tersedia di seluruh warehouse kita. Bisa dilihat dari menu reporting, kemudian stok. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada stok dari material-material yang kita punya, besi beton on hand sebanyak 18 ton, kemudian ada bor tangan 10 unit, ekskavator 10 unit, keramik ada 200 meter persegi, pelumas ada 100 liter, safety helmet ada 10 unit, dan semen Portland ada 200 unit. Kemudian dari sini kita juga bisa melihat total value yang ada di warehouse kita ya. Jadi totalnya ini ada 8 miliar 194 juta, tapi mayoritas ini adalah nilai dari ekskavator ya, alat berat kita sebanyak 10 unit.
baik dari 2 request dari customer kita yaitu Pak Budi untuk pembelian besi ton dan juga request untuk pembangunan kantor, kita sudah bisa untuk mulai melakukan invoice. Yang pertama kita lihat dari, request untuk pembelian besi beton sebanyak 2 ton, di mana tadi request-nya adalah 2 ton dan sudah dikirimkan sebanyak 2. Sehingga kita bisa mulai untuk melakukan invoice-nya dengan payment term-nya immediate payment. Kita klik create invoice, kita pilih regular invoice. Oke, kita cek kembali draft-nya untuk 2 ton dengan harga satuannya 9 juta sehingga totalnya adalah 18 juta. Jika sudah sesuai kita akan klik confirm. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan invoicing untuk requirement atas pembangunan kantor. Oke, kalau kita lihat di sini sudah ada proyek yang berjalan sebesar 1.110 jam. Dengan unit price-nya tadi adalah Rp205 per hours. Kita akan pilih payment term-nya adalah immediate payment. Kita create. Kita pilih regular invoice. Oke, kalau kita cek di sini secara draft sudah sesuai baik dari quantity maupun unit price-nya ketika dikalikan dengan satuan price per unit hours-nya. Maka kita klik confirm untuk mencetak invoice. Oke, di sini invoice sudah selesai dan akan dilakukan pembukuan dari tim terkait. Oke, saya Taufan. Berikutnya akan menjelaskan mengenai modul accounting. Di sini kita akan masuk melalui akun untuk role accounting. Oke, lalu kita masuk ke bagian accounting. Pertama-tama kita akan mencek invoice dari customer. Di sini sudah ada 2. Kita akan lakukan yang pertama untuk PT Mitra Sejati, Bapak Budi Santoso, untuk pekerjaan pembangunan kantor. Di sini untuk pekerjaan selama 1.110 jam yang sudah dilakukan, akan dilakukan pembayaran sebesar Rp227.550.000. Kita cek kembali di sini. Kita register payment. Setelah dilakukan register payment dan lakukan pembayaran, statusnya sudah paid. Berikutnya untuk invoice yang kedua, untuk PT Mitra Sejati juga Bapak Budi Santoso untuk pembelian tambahan material besi beton sejumlah 2 unit atau 2 ton sebesar 18 juta totalnya. Kita cek sekali lagi, lakukan register payment dan create payment. Dan juga statusnya saat ini sudah selesai dilakukan pembayaran dan statusnya paid. Selanjutnya kita cek untuk vendor bills. Sebelumnya kita ada pembelian kepada PT Baja Konstruksi untuk beberapa unit. Pertama besi beton sejumlah 10 ton, keramik sejumlah 100 meter persegi, dan semen Portland sebanyak 100 unit dengan total pembelian 100 juta. Ketika sudah kita cek, kita lakukan register payment, create payment, dan statusnya juga sudah terbayarkan kepada vendor. Berikutnya kita akan coba generate laporan keuangan. Ketika reporting di sini kita akan lakukan untuk profit and loss reporting-nya. Kita pilih start date-nya di sini untuk tanggal 7 Juni dan end date-nya juga di tanggal 7 Juni. Lalu kita lihat Oke, dari profit and loss report ini kita bisa lihat bahwa balance-nya profit 145.550.000 dengan detail kita ada income dari proses pembayaran dari customer untuk progres pekerjaan yang sudah dilakukan sebesar 245.550.000 dan juga ada expense untuk pembelian material ke vendor sejumlah 100 juta sehingga
dari PNL report ini kita bisa dapatkan informasi bahwa margin dari perusahaan yang diterima untuk tanggal ini sebesar 59,28%. Berikutnya, kami akan mencoba untuk memanfaatkan fitur e-commerce yang ada di website PT Furkon. Di sini kami sudah masuk menggunakan akun customer, dan kita akan masuk ke fitur shop yang ada di sini. Di sini sudah ada produk-produk yang disediakan oleh PT Furkon. Contohnya di sini ada besi dan juga ada semen. Kita akan coba untuk melakukan pembelian besi ya. Kita di sini coba untuk membeli 2 besi. Lalu kita masukkan ke chart atau keranjang. Kita view cart. Di sini sudah masuk pembelian untuk 2 unit besi sejumlah 18 juta beserta tax-nya. Langsung saja kita lakukan check out. Lalu sebelumnya sudah kita masukkan alamat dari pembeli di sini. Kita cek kembali, ketika sudah oke, kita klik confirm. Lalu pembayaran menggunakan wire transfer, ya di sini kita pilih, lalu pay now. Di sini sedang berlangsung untuk proses finalisasi pembayarannya. Kita tunggu sebentar. Di sini sudah berhasil untuk proses ordernya. Kita coba lihat. Jadi di sini kita sudah lihat quotation-nya sudah masuk untuk 2 unit besi sejumlah 19.980.000. Berikutnya dari akun sales kita coba lihat quotation yang sudah masuk. Tadi kita lihat ada pembelian yang sudah diterima untuk besi sejumlah 2 unit. Di sini kita cek, ketika sudah oke, kita lakukan proses konfirmasi. Dan bisa dilanjutkan untuk pembuatan invoice, regular invoice, dan invoice-nya untuk draft-nya sudah dibuat dan langsung bisa lakukan konfirmasi kembali. Sehingga di sini bisa lihat customer invoice-nya sudah dibuat untuk pembelian 2 unit besi melalui proses e-commerce. Sekian dari kami, dari Sindiket 4 untuk tugas UAS terkait dengan simulasi untuk proses construction management menggunakan UDU 17. Terima kasih.